Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, kami peserta Latsar CPNS BPSDM Kemendagri, izin untuk melakukan presentasi mengenai analisis isu kontemporer bertemakan prioritas nasional ke-15 tentang reformasi birokrasi yang berjudul Birokrasi Ramping Pelayanan Tancap Gas. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky dari instansi Dinas Perhubungan Kota Bogor. Kemudian izin memperkenalkan diri, nama saya Haikal Cesario Agustian dari instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Kemudian izin memperkenalkan diri, nama saya Fadil Hamid Ahmad, saya dari instansi RSUD Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor. Siap, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Pian Karismansyah dari instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang birokrasi. Birokrasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya masih terdapat konflik kepentingan yang mempengaruhi objektivitas pegawai sehingga memunculkan praktik tidak etis seperti uang rokok atau transaksi di bawah meja. Hal ini bertentangan dengan prinsip good governance dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis konflik kepentingan untuk menemukan akar masalah dan solusi, guna mendukung terwujudnya birokrasi ramping dengan pelayanan yang cepat, transparan, dan berintegritas. Prioritas nasional ke-15 reformasi birokrasi yaitu SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kemudian MPP, mal pelayanan publik di seluruh daerah, dan debirokratisasi atau pangkas prosedur yang bikin macet. Berdasarkan data Ombudsman RI 2024, 33,86% aduan itu soal penundaan berlarut. Sepertiga rakyat lapor ke negara karena urusannya digantung. Pernah ngurus surat tapi dipingpong antar meja. Itu bukan melayani, itu menyiksa. PN ke-15 itu jelas birokrasi bersih dan berdaya saing. Target SPBE, MPP, debirokratisasi, tapi indeks RB Pemda 2024 rata-rata baru 69,46. Masih jauh. Sebagai CPNS kami yang nanti jalankan ini. Selanjutnya yaitu mengenai isu kontemporer. Di sini kita akan membahas tiga, yaitu yang pertama mengenai silo mental, bukan urusan saya. Yang kedua transaksi di bawah meja, uang rokok atau terima kasih. Dan yang ketiga aturan tumpang tindih. Satu urusan, tiga SOP berbeda. Kenapa birokrasi dikeluhkan? Karena rakyat masih dipingpong antar meja, masih ada transaksi di bawah meja, ditambah aturan tumpang tindih. Hasilnya, Ombudsman mencatat penundaan berlarut jadi maladministrasi nomor satu. Ini yang bikin negara kalah di mata rakyatnya. Adapun dampak jika hal ini dibiarkan, yang pertama akan berdampak kepada ekonomi, yaitu investor menjadi ragu karena izin usaha yang lambat. Yang kedua adalah publik, yaitu apatis, hilangnya rasa kepercayaan kepada pemerintah. Yang ketiga, ASN, jatuhnya marwah ASN, padahal banyak ASN yang bekerja dengan benar. Kalau dibiarkan, ekonomi rugi karena investor ragu. Publik menjadi apatis, marwah kami ASN ikut jatuh. Jadi, kalau birokrasi lambat, negara negara bakal kalah di mata rakyat.
Kemudian solusinya yaitu dari bawah. Pertama, satu data, satu pintu. Stop minta data berulang. Kemudian kedua, SOP pelayanan ditempel di loket. Yang dimana telat, petugas minta maaf secara terbuka di hadapan publik. Ketiga, yaitu lapor cukup dengan scan QR Code. Lapor transaksi di bawah meja tanpa tatap muka. Simpel, tapi kalau serentak, negara menang kembali di mata rakyatnya. Dan untuk selanjutnya di sini ada hasil analisis alternatif, yang dimana ada alternatif solusi, deskripsi, kelebihan, kekurangan. Untuk alternatif solusi pertama itu ada digitalisasi layanan, seperti yang dicantumkan pada nomor satu. Untuk deskripsinya, mengubah layanan manual menjadi online seperti e-service, tracking, cashless. Untuk kelebihannya itu mengurangi kontak langsung, transparan dan efisien. Untuk kekurangannya mungkin butuh biaya dan kesiapan SDM, yaitu sumber daya manusianya. Dan untuk nomor dua itu ada transparansi SOP dan biaya, yang dimana deskripsinya menampilkan prosedur, waktu, dan biaya secara terbuka. Untuk kelebihannya di sini mudah diterapkan, meningkatkan kepercayaan publik. Untuk kekurangannya itu tidak langsung menghilangkan budaya pungli. Dan untuk nomor tiga yaitu ada penguatan pengawasan, yang deskripsinya itu dengan CCTV, audit kontrol, atasan, yang dimana memiliki kelebihannya itu efek jerah tinggi, meningkatkan disiplin. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu butuh konsistensi, bisa menimbulkan resistensi. Dan untuk nomor 4 itu, untuk alternatif solusinya, yaitu penegakan sanksi tegas. Untuk definisinya itu hukuman jelas bagi pelanggar, yaitu disiplin ASN. Kelebihannya itu memberikan jerah. Untuk kekurangannya sendiri, jika tidak konsisten jadi tidak efektif. Untuk nomor 5 itu ada budaya anti gratifikasi, yang dimana deskripsinya itu untuk edukasi, sosialisasi, dan fakta integritas. Untuk kelebihannya sendiri di sini yaitu untuk solusi jangka panjang, untuk ubah mindset, dan untuk kekurangannya itu ada hasil yang tidak instan. Dan untuk nomor 6 sendiri yaitu ada whistleblowing system, yang dimana deskripsinya itu kanal pengaduan masyarakat atau pegawai. Untuk kelebihannya itu kontrol publik meningkat, dan untuk kekurangannya itu potensi laporan palsu. Dan untuk nomor 7 ada simplikasi proses layanan, yang dimana deskripsi itu penyederhanaan SOP agar tidak berbelit. Kelebihannya itu mengurangi peluang jalan pintas, dan untuk kekurangannya itu potensi butuh revisi regulasi. Dan untuk yang terakhir itu ada sistem reward pegawai, yang dimana deskripsinya itu penghargaan bagi pegawai berintegritas, dan untuk kelebihannya itu memotivasi perilaku positif, dan untuk kekurangannya itu perlu indikator penilaian yang jelas. Selanjutnya yaitu mengenai bela negara tak harus mengangkat senjata. Bela negara tak harus mengangkat senjata. Yang dapat kita lakukan yaitu sebagai PNS, yang pertama, apabila kita dapat memangkas satu prosedur, maka kita akan menghemat waktu rakyat. Yang kedua, apabila kita menolak amplop, maka kita akan menyelamatkan marwah bangsa. Dan yang ketiga, apabila kita tepat dalam melakukan pelayanan, maka kita akan mengembalikan marwah negara. Maka hari ini kami bersumpah, kami hadir bukan sekedar bekerja, tapi mengabdi dengan sepenuh jiwa agar negara tidak kalah di mata rakyatnya. Kami peserta latar CPNS BPSDM Kemendagri siap mengabdi, siap melayani, siap menjaga negeri ini. Awasi kami, tegur kami untuk Indonesia yang menang.
Selanjutnya, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.